Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Dermawan dengan NPM 2410631170038 dari kelas 3B Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan membuat video tugas akhir ujian akhir semester untuk mata kuliah jaringan komputer gitu dengan implementasi sistem hotspot voucher gitu menggunakan Mikrotik router OS dan juga Micmon di dalam VirtualBox seperti itu teman-teman. Nah, jadi di sini yang pertama-tama saya sudah membuat topologi jaringan untuk Mikrotik virtual machine-nya gitu ya. Ini yang bakal kita implementasikan. Jadi maksudnya di sini adalah si VM Mikrotik-nya dia bakal berfungsi sebagai si server dan juga si hotspot server gitu ya. Sedangkan si VM Windows 7 yang nantinya saya gunakan juga gitu ya di dalam menggunakan VM, di situ juga berfungsi sebagai manajemen servernya untuk ngelola si voucher gitu, voucher si Micmon-nya gitu ya. Nah, di sini jadi ada beberapa software dan tools gitu yang saya gunakan. Yang pertama itu ada VirtualBox ya untuk virtualisasi gitu ya. Nah, ini di sini terus juga saya udah menyiapkan Mikrotik OS-nya dan juga Windows 7 ISO-nya gitu ya. Di sini yang udah saya install dan juga udah saya siapkan. Terus juga di sini saya menggunakan Winbox juga gitu ya untuk konfigurasi Mikrotik hotspotnya via GUI gitu ya. Juga saya juga udah menyiapkan Micmon-nya gitu ya untuk manage si voucher hotspotnya gitu. Sini apa ya udah dijelaskan juga gitu ya. Jadi si internet host atau PC-nya itu sebagai sumber koneksi internet fisik, terus juga dia terhubung ke jaringan fisiknya gitu atau mendapatkan IP dari router utama di Mikrotik Ether 1 gitu dan bridge adapternya menggunakan bridge adapter gitu. Nah, untuk menghubungkan ke via Windows 7 yang nanti kita gunakan untuk server Micmon-nya gitu ya. Di sini apa ya? Menggunakan adapternya internal network gitu. Ini nanti yang bridge adapter dan internal networknya saya setting di dalam VM-nya gitu ya. Di sini akan mendapatkan IP otomatis dari DHCP si Mikrotiknya gitu ya. Jadi nah selanjutnya juga saya membuat untuk daftar paket di Micmon-nya. Di sini ada satu gitu yaitu paket premium 50 K per bulan. Nah, ini sebenarnya untuk password dan username nggak perlu gitu ya karena nanti settingnya lewat otomatis dari si Micmon-nya. Yang penting di sini kita udah ada dapetin untuk vouchernya untuk apa, terus juga paketnya untuk 1 bulan, harganya 50.000 dan masa berlakunya adalah 30 hari gitu. Baik, yang pertama di sini kita persiapan dulu untuk virtual machine-nya. Di sini udah saya siapkan ada Mikrotik OS dan juga Windows 7 gitu ya. Nah, sebelum konfigurasi, kita bakal konfigurasi yaitu network adapternya gitu. Dari sini merupakan hal yang lumayan penting gitu ya untuk proses dari konfigurasi hotspot dan juga setting Micmon-nya. Sini kita masuk ke bagian settings untuk Mikrotik OS ya yang pertama ya. Selanjutnya kita ke network. Dan di sini kalau misalnya teman-teman nggak muncul adapter 2, 3, 4, jangan lupa di sininya teman-teman. Dan di kalau misalnya memang basic dia cuman nambah adapter 1 aja, tapi teman-teman harus ngeklik expert gitu. Di sini expert dan dia bakal muncul beberapa adapter gitu. Nah, untuk adapter satunya yang tadi kita sudah siapkan di topologi yaitu kita enable dulu yang pastinya ya. Terus kita attach-nya ke bridge adapter gitu. Nah, untuk name ini mah bebas gitu ya. Dan juga adapter jadi maksud untuk fungsi si adapter satunya ini dia tuh untuk mendapatkan koneksi internet gitu dari si router fisik host. Nah, sekarang kita setting untuk adapter 2-nya. Nah, adapter 2-nya kita arahin ke internal network. Jangan lupa juga ini mah sebenarnya kalau nama name-nya tuh bebas ya mau internet atau ini karena ini saya ikut bawaannya aja dan lupa diklik gitu enable dan untuk fungsi dari si adapter 2 ini berfungsi sebagai bridge gitu, bridge atau penjembatan antara internet dan juga jaringan lokalnya gitu ya di sini nih. Nah,
Ini yang dari konfigurasi yang sudah saya buat gitu ya. Nah, oke, jika udah kita klik oke. Nah, selanjutnya kita setting di bagian Windows 7-nya gitu untuk VM Windows 7-nya. Sini juga networknya kita setting hanya adapter satu aja dan kita arahin ke internal network gitu. Nah, jadi fungsinya dia itu biar bisa kayak berkomunikasi dengan Mikrotik dan juga bisa mendapatkan si IP dari DHCP-nya gitu. Jadi si Windows 7 dia bakal berperan sebagai, anggapnya sebagai klien gitu yang mendapatkan IP secara otomatis dari si Mikrotik gitu. Nah, sekaligus sebagai server buat kita ngejalanin aplikasi Mikmonnya. Selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini sudah saya siapkan gitu ya untuk Mikrotik OS-nya. Dan sekarang kita langsung start aja. Tunggu sebentar ya karena masih loading. Nah, sini udah masuk ya ke previewnya. Nah, di sini nah, sekarang kita udah masuk ke tampilan Mikrotik OS ya gitu. Untuk Mikrotik loginnya kita ketikkan admin ini bawaannya ya, dan passwordnya itu kita kosongin aja alias kita enter aja gitu. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bagian apa ya, ke bagian halaman CLI dari si Mikrotik OS-nya gitu. Di sini coba kita di sini karena belum dikonfigurasi, kita masih belum ada gitu ya. Nah, kita untuk memudahkan konfigurasinya, kita menyiapkan tadi tools software yang kita gunakan yaitu Winbox, yaitu aplikasi GUI untuk si mengelola si Mikrotik gitu. Jadi lebih mudah daripada kita ngoding sendiri gitu, menggunakan CLI dari Mikrotik ini, dari terminal ini gitu. Kita langsung saja buka aplikasi Winbox-nya. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, di sini masih 000. Ini tandanya kita belum mendapatkan IP otomatis gitu. Nggak apa-apa, kita masuk aja. Nah, langkah pertamanya kita bakal setting IP address gitu untuk kedua interface gitu. Kita ke IP dan kita ke addresses. Nah, di sini belum ada ya. Di sini belum ada. Nah, dikarenakan itu kita langsung masuk aja ke DHCP client. Kita bakal membuat IP Ether 1 secara otomatis gitu. Nah, di sini statusnya udah bound, berarti kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Selanjutnya kita membuat IP Ether 2 untuk ke klien lokalnya gitu ya. Kita ke addresses, terus kita klik add. Terus di sini karena ini kan kita udah mendapatkan IP Ether satunya gitu ya, 192.168.1.18/24. Maka untuk interface untuk Ether 2-nya kita IP-nya nggak boleh sama gitu ya. Kita klik aja, kita bikin aja 192.168, kita bikin 10.1 ya. Karena ini berbeda gitu. Di sini 1.18, di sini 10.1 gitu. Di centang gitu karena ini penting gitu. Selanjutnya kita apply lalu oke. Nah, selanjutnya kita membuat si NAT-nya gitu. Jadi
ini tuh berfungsi untuk mengubah IP private client menjadi IP publik gitu, biar bisa diakses oleh internet gitu. Kita ke IP, kita ke firewall ini ya. Nah, di sini kita ke NAT, kita add. Nah, di sini kita src address ya, kita masukkan IP ether satunya, karena ether satunya adalah internetnya gitu. 92.168.1.18 gitu. Nah, di sini untuk auto interface ya udah pasti ke ether 1. Lalu actionnya kita pencet ke masuk WD. Kita apply, kita lalu oke. Nah, selanjutnya kita ke terminal untuk cek apakah di sini sudah mendapatkan internet gitu untuk MikroTik ya. Di sini sudah berhasil gitu mendapatkan internet. Nah, selanjutnya kita setting untuk setup DHCP server. Nah, si DHCP ini berfungsi agar si kliennya itu tuh bisa otomatis mendapatkan IP gitu tanpa harus nyeting manual gitu, teman-teman. Nah, ini kita masuk ke DHCP server, lalu kita masuk ke DHCP setup. Di sini kita setting ke ether 2. Lanjutnya kita next aja gitu ya. Oke, di sini sudah sukses. Selanjutnya setelah kita membuat DHCP server, kita masuk ke bagian hotspot. Nah, di hotspot ini kita ke bagian server, terus kita masuk ke hotspot setup gitu ya. Nah, sama hotspot interface kita setting ke ether 2. Jangan lupa masuk ke networknya di centang. Nah, di sini biasanya tuh seleksi sertifikatnya dia adalah import order sertifikat. Nah, ini kita klik none. Kita pilih yang none. Kita kosongin aja DNS servernya. Nah, ini untuk DNS name-nya. Ini sebenarnya bebas, teman-teman mau ngasih nama apa. Di sini saya kasih nama mainray.net. Oke, selanjutnya kita next. Nah, ini untuk si admin hotspotnya gitu ya. Untuk di MikroTik ya, kita klik admin aja. Nah, selanjutnya di sini udah sukses dibuat gitu. Selanjutnya setelah kita membuat hotspot, kita langsung aja gitu ya masuk ke dalam VM Windows 7-nya untuk testing koneksinya gitu, apakah bisa gitu ya. Di sini kita masuk lagi ke dalam VM-nya, lalu kita nyalakan Windows 7-nya gitu. Oke, di sini kita udah masuk ke dalam Windows 7-nya gitu ya. Kita start aja. Kita tunggu sebentar untuk booting gitu ya Windows 7-nya. Oke, sebentar. Oke. Nah, di sini sudah masuk ke dalam tampilan si Windows
tujuhnya seperti itu ya. Nah, di sini kita tes ya untuk internet gitu. Nah, selanjutnya untuk mengakses internet kita masukkan hotspot atau DNS name yang tadi sudah kita buat gitu ya. Untuk login ke dalam hotspot mikrotiknya. Bentar. Oke, sudah masuk. Nah, di sini kita masukkan tadi DNS name yang sudah kita buat, Bandrenet. Ada tampilan loginnya gitu ya. Ya, langsung aja kita masukin tadi ya untuk ininya login username dan juga passwordnya, yaitu admin. Kita klik OK. Nah, di sini sudah berhasil gitu ya, bahwa kita udah bisa masuk ke hotspot mikrotiknya gitu, dan udah bisa mengakses internet. Nah, kalau nggak percaya, kita cek lagi di sini untuk kita ping Google. Internetnya Nusika, kita cek ya. Nah, di sini udah bisa gitu ya. Untuk cek aja di sini. Ntar, ini bukan nggak bisa ya teman-teman, tapi karena nge-lag. Nah, di sini kita sudah lihat ya bahwasanya di sini udah bisa mengakses internet gitu menggunakan hotspot mikrotik seperti itu teman-teman. Nah, tadi part satunya kita sudah berhasil mengkonfigurasi hotspot mikrotiknya menggunakan Winbox gitu ya. Nah, untuk part keduanya, untuk sesi keduanya, kita sekarang setup Micmon dan juga kita bakal generate voucher gitu ya untuk tahap keduanya gitu. Nah, sekarang ini kita ini nggak perlu sih, tapi kita clear historinya aja biar nanti bisa masuk gitu, bisa login, kelihatan tampilan loginnya lagi gitu. Sini sedikit penjelasan aja ya sambil kita clear data gitu, dimana Micmon ini aplikasi web gitu yang memudahkan kita untuk generate voucher gitu ya, untuk monitoring user yang sedang online gitu. Terus juga dia bisa ngeprint voucher dengan desain-desain yang menarik gitu. Sebenarnya bisa di custom gitu ya untuk desain vouchernya gitu. Dan juga dia karena untuk kayak apa ya, untuk berjualan gitu ya, dia bisa ngelihat laporan income dan statistiknya gitu. Oke, di sini udah kita clear. Nah, kalau di sini lihat teman-teman, di sini sudah apa ya? Sudah terlihat gitu untuk IP-IP-nya. Di sini udah connect gitu ya, untuk sudah mendapatkan IP gitu dari si mikrotik DHCP-nya gitu. Di sini default gateway-nya 192.168.10.1. Di sini adalah tadi ya mikrotik yang Ether 2-nya gitu. Untuk di sini sempurna gitu. Sudah Windows 7-nya sudah mendapatkan IP. Nah, selanjutnya saya sudah menyiapkan server untuk Micmon-nya gitu. Ini teman-teman bisa download aja di Google Chrome, pokoknya di internet gitu. Ketik aja Micmon download, dan di sini nanti tinggal diekstrak gitu ya foldernya. Di sini udah ada server, maka kita jalanin servernya. Nah, di sini kelihatan gitu kalau misalnya teman-teman tampilannya servernya sudah bisa diakses. Di sini ada tampilan hijau berkedip kayak gitu ya. Nih bisa lihat teman-teman hijau berkedipnya. Nah, selanjutnya
Kalau misalnya sudah, kita langsung open aja Micmonnya. Ini kita ganti gitu ya di browser Internet Explorer ke dalam Chrome. Kita masukkan. Nah, ini adalah tampilan login Micmonnya gitu. Di sini kita masukkan Micmon. Di sini adalah default gitu, default dari aplikasi Micmonnya. Untuk passwordnya 1234 ya teman-teman, 1234. Lalu kita login. Oke, di sini kita udah masuk ke tampilan awalnya saat kita login ke dalam Micmonnya. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan router gitu ya. Nah, di sini untuk session name-nya di sini bebas ya, teman-teman. Di sini kita kasih namanya aja hotspot UAS gitu ya. Benar ini bebas ya untuk namanya. Dan untuk IP mikrotiknya adalah IP Ether 1 yaitu internetnya gitu tadi. Di sini kalau misalnya untuk dilihatnya kita ke IP, kita ke addresses. Sini kelihatan untuk IP Ether 1-nya 192.168.1.18. Kita masukkan ke dalam Micmonnya. Ntar ya, untuk 192.168 tadi berapa? 118 ya? 118. Bentar, make sure. Oke, udah aman. 18 dan untuk username dan password. Nah, di sini sebelum kita menambahkan ini, kita bikin dulu di dalam winbox-nya untuk server profilnya gitu ya. Di sini kita masuk ke winbox, terus kita ke mana nih? Ke sistem, lalu kita ke user. Nah, di sini kita membuat user untuk si Micmonnya gitu ya. Di sini kita add aja, kita kasih nama admin Micmon. Nah, untuk grupnya kita kasih ke full, bahwasannya ini artinya adalah kita memberikan full aksesnya gitu teman-teman. Untuk passwordnya 1234 aja agar mudah. Sini juga 1234. Kita apply lalu oke. Nah, di sini udah ada ya admin Micmonnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke halaman bagian yang tadi, kita masukkan di sini admin Micmon. Untuk passwordnya 1234. Sorry. 1234. Nah, untuk hotspot name-nya ini bebas ya, teman-teman. Mau dikasih nama apa? Karena saya punya branding gitu ya, maka kita nama mainrainet. Nah, seperti itu. Nah, untuk DNS-nya jangan mainrainet, nanti sama. Ini adalah wifi mainray. Nah, di sini untuk DNS name-nya kita lihat lagi gitu, kalau teman-teman lupa, kita bisa masuk ke dalam IP, selanjutnya ke hotspot, terus kita ke server profile. Nah, di sini kelihatan ya DNS name-nya itu mainray.net. Kita masukin lagi ke sini mainray.net. Nah, untuk currency autoload identity mode-nya dan traffic interface-nya itu kita kosongin aja gitu ya. Lanjutnya kita save. Tunggu sebentar. Nah, setelah sudah di save, kita coba ping dulu, kita cek apakah berhasil terhubung gitu. Nah, di sini untuk host ke 192.168.1.18 dengan port 8728 di sini pingnya sudah oke. Bahwasanya di sini sudah berhasil dan bisa kita connect gitu ya. Sekarang kita connect, kita klik connect dan tunggu sebentar lagi untuk masuk ke halaman
utama dari Micmonnya. Nah, di sini sudah masuk ke dalam dashboard si Micmonnya, teman-teman. Nah, sekarang sebelum itu kita bakal bikin sebelum kita membuat apa ya? Membuat atau ngegenerate si vouchernya, yang pertama kita bikin anggapannya tuh kayak paket-paketnya, teman-teman. Nah, paket-paket itu kan itu terpisah ya. Misalnya kalian mau bikin per hari, per minggu, atau per bulan di situ. Nah, ini kita bikin gitu. Bisa kita bikin dulu, kita klik bagian hotspot, terus kita ke bagian user, lalu user profile ya, sorry ya, user profile, lalu kita add profile. Nah, untuk profilnya tadi ya sudah kita sesuai sama tadi brief yang kita kasih di yang pertama, bahwasanya di sini untuk vouchernya adalah paket premium untuk 1 bulan, harganya 50.000 dan masa berlakunya ya 1 bulan, 30 hari, sama aja teman-teman ya. Oke, langsung aja kita samain gitu ya. Paket premium. Terus address poolnya kita non aja. Nah, ini share usernya ini untuk satu hotspot ini, untuk satu paket ini bisa di share ke berapa orang gitu. Karena saya untuk 1 orang aja, maka kita ketik 1. Untuk rate limitnya kita kosongin aja, dan expert modenya di sini kita klik remove. Nah, artinya remove adalah pada saat voucher atau masanya sudah habis, dia bakal nge-remove gitu secara otomatis. Dan validity-nya kita masukin 30 hari ya. Berarti kita 30 days, 30 day gitu ngetik ya. Nah, untuk harganya kita klik 50.000. Tuh 2 3. Untuk sharingnya juga sama. Nah, untuk lock usernya kita enable ya teman-teman. Maka selanjutnya kita save. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini sudah berwarna hijau ya teman-teman ya. Di sini tandanya sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita cek ke user. Ya, ke user. Nah, di ke user list apakah udah ada? Sorry. Bentar. Ke user profile, profile list. Ke profile list ya. Nah, di sini sudah ada ya untuk paket premiumnya. Di sini sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita bakal ngegenerate gitu, ngebuat voucher untuk tadi yang udah kita buat gitu ya. Kita masuk ke user, kita ke generate. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini teman-teman, untuk ininya kita bebas mau ngeprint atau mau ngebuat berapa voucher gitu ya. Kita contohkan saja, kita mau membuat 25 voucher seperti itu. Nah, untuk servernya ini untuk all aja ya. Ke all aja, setting ke all. Nah, untuk user mode-nya, nah ini mau apa? Nah, di sini ada pilihan teman-teman. Nah, maksudnya username dan password dia bakal menampilkan, membuat, dan kita nanti masukin ke dalam mikrotiknya itu username dan juga password. Nah, kalau yang bawahnya di sini username sama dengan password, nah itu ketika kita ngetik username dan dia sekaligus sama passwordnya gitu teman. Jadi satu aja. Nah, saya lebih memilih username dan juga password, dimana nanti dia bakal ngedapetin username-nya dan juga passwordnya. Nah, itu untuk selanjutnya ini untuk name length-nya ini sebenarnya bebas ya. Untuk nanti di sini si Micmonnya bakal ngegenerate berapa kata gitu. Di sini sebenarnya bebas juga dipilih. Kalau saya milihnya 5. Untuk prefix-nya juga isinya bebas mau apa. Kita kasih nama main aja. Dan di sini karakternya. Nah, ini adalah karakter untuk username-nya gitu, teman-teman. Bisa angka gabungan gitu ya. Terus bisa huruf kecil, bisa huruf besar, dan di sini juga bisa ada ini. Kalau saya milihnya yang ini. Ada angka, gabungan angka,
huruf kecil dan juga huruf besar. Nah, untuk profilnya tadi profil yang sudah kita buat teman-teman, yaitu paket premium. Nah, gitu ya. Tadi time limitnya di sini apa ya? Sudah saya setting gitu ya, untuk karena di sini mana ya? Sebentar. Nah, di sini apa ya? Karena di sini berlakunya paketnya adalah unlimited, maka kita tidak perlu setting gitu untuk apa ya? Kayak berapa giganya gitu, teman-teman. Karena di sini unlimited gitu ya. Selanjutnya kita langsung generate aja. Oke, lagi loading sebentar. Oke, di sini sudah tergenerate gitu ya. Terus selanjutnya kita lihat di dashboard. Nah, di sini sudah ada 27 item. Nah, kenapa 27? Karena duanya tadi yang punya default dan juga punya admin gitu ya. Jadi totalnya adalah 25 tadi yang sudah kita bikin ada 25 dan juga duanya udah default gitu ya. Di sini ada defaultnya dan juga punya admin. Nah, gitu ya. Nah, di sini sudah berhasil kita buat ya. Nah, ini maksudnya adalah prefix. Dan ini nih depan-depannya teman-teman nih. Men itu. Nah, di sini kita bakal mencoba untuk melihat juga gitu di dalam Winbox-nya apakah sudah benar gitu berhasil dibuat. Kita masuk ke hotspot, terus kita ke user. Nah, di sini juga udah banyak ya tadi ya 25 totalnya yang sudah kita buat gitu paketnya. Nah, sekarang selanjutnya kita bakal coba ngeprint gitu ya, ngeprint si paket-paket ini gitu untuk bisa dipakai. Nah, kita langsung aja kita masuk misalnya ke QR. Nah belum bisa karena kita di sini kita pilih ke paket premium, dia bakal apa ya? Bakal kayak apa ya? Bahasa itu ngesaring gitu. Kalau ini yang di print adalah paket premium aja. Nah, selanjutnya kita bisa print. Tunggu sebentar, di sini udah coba nyederet. Nah, di sini sudah dilihat ya teman-teman bahwasanya sudah berhasil dibuat. Kita cancel aja. Nah, di sini teman-teman. Tuh ada namanya, wifi main rate, terus ada username-nya, ada passwordnya, terus dia ada maksudnya gitu. Artinya apa? 30 days, artinya 30 hari dengan harga 50.000 dan paketnya adalah unlimited. Nah, di sini juga dikasih tahu loginnya kemana gitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya ya kita coba apakah sudah berhasil gitu ya. Dan itu kita coba masuk dulu ke sini. Kita ini dulu ya. Kita apa? Kita coba dulu masuk ke sini. Aku tuh udah login. Kita bakal coba akses dia sebagai user gitu yang sudah dibuat, bukan sebagai admin. Apakah tetap bisa mendapatkan internet? Itu. Ini kita logout dulu. Right. Nah, kita logoutin. Selanjutnya kita hapus historinya agar kita bisa login kembali. Kita clear. Lalu kita time range ini bebas. Saya pencet all time. Lalu kita clear data. Nah, oke. Setelah sudah clear data, kita masuk lagi. Kita tes dulu ya. Kita cek dulu. Tadi kan kita udah logout. Kita cek dulu ke komen.
Terus kita ping Google. Nah, di sini unreachable ya teman-teman, bahwa belum bisa mengakses internet. Nah, selanjutnya kita coba untuk memasukkan si voucher tadi yang sudah kita buat gitu ya. Nah, di sini kita copy aja. Kita masukin lagi mainray.net. Nah, di sini kita masukin tadi ya untuk username-nya dan juga untuk passwordnya. Ini harus sama ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita masukin username yang ini, ya passwordnya yang ini, karena setiap voucher itu tuh untuk username dan passwordnya itu berbeda-beda gitu. Passwordnya kita masukin, lalu kita oke. Nah, sekarang di sini sudah berhasil login gitu ya ke user yang main ini. Nah, sekarang kita coba lagi ke komen, kita ping. Aduh, salah ketik, sorry. Nah, di sini terlihat teman-teman ya, sudah bisa mendapatkan internet gitu. Kalau misalnya kita ketik juga, kita ketik salah jaringan. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya sudah bisa mengakses internet gitu ya. Oke, sekarang part terakhir saya akan menunjukkan bahwasanya di sini kan tadi kita masih memakai apa ya, tampilan login apa ya, bawaan gitu, bawaan dari si mikrotiknya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan, saya sudah membuat template-nya gitu ya, template untuk apa sih, hotspot mikrotiknya gitu. Di sini namanya Aksoma. Nah, di sini hotspot template yang sudah saya siapkan untuk mengganti ini nih, bawaan dari si mikrotiknya gitu. Caranya adalah, caranya di sini kita ke Winbox-nya terlebih dahulu, terus kita ke hotspot ya, ini hotspot yang masih di hotspot, terus kita ke server profile. Nah, di server profile ada yang namanya HTML directory. Di sini kita klik dan kita ganti HTML directory-nya diganti menjadi, ini kan hotspot ya masih bawaan ya, kita ganti menjadi tadi si Aksoma ya, yang tadi saya sudah siapkan gitu ya. Lalu kita apply, lalu oke. Kita sama juga untuk yang defaultnya kita ganti ke template saya gitu ya, kita ganti ke Aksoma, apply, lalu oke. Nah, kita balik lagi tadi ke dalam Windows 7 nya sini, kita ke history, kita clear dulu ya untuk historinya biar bisa balik gitu ke tampilan loginnya. Ini kita clear dulu, karena kalau misalnya nggak di apa ya, nggak di clear historinya, dia kalau misalnya kita log off dan kita login kembali, dia tuh otomatis gitu nggak masukin username dan juga password yang tadi sudah dibuat gitu. Nih, sekarang kita masukin coba ya, mainray.net. Apakah tampilannya sudah berubah? Aduh, tadi saya lupa untuk log offin ya. Bentar, kita masuk dulu. Nah, di sini sudah berhasil gitu ya, sudah berhasil login ke dalam tampilan mikrotik yang baru. Di sini sudah saya siapkan ya untuk namanya mainray.net, dan juga di sini layanan untuk apa aja. Ini hanya pemanis dan juga daftar paketnya. Nah, di sini sudah menyesuaikan ya daftar paketnya, yaitu paket premium dengan harga 50.000 per bulan. Seperti itu teman-teman. Sini juga ada kayak ya udah pemanis gitu ya. Sini juga tertera kalau misalnya kita udah login. Di sini username-nya tadi ya yang ini. Terus juga kita bisa lihat IP address-nya, kita bisa lihat koneksinya udah berapa lama gitu, dan sisa kuotanya adalah unlimited sesuai dengan paket gitu. Kalau bahwasanya di sini kita setting
unlimited gitu ya sisanya. Ini kita logout dulu biar teman-teman juga ngelihat gitu ya tampilan halaman loginnya itu seperti apa. Bentar. Nah, di sini untuk tampilan login ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa masukin username dan password kita gitu ya. Nah, ini juga sama ya, sama kayak sebelumnya. Masih ada halaman login. Nah, sekarang kita coba apakah benar gitu ya, bisa diakses. Apakah cuman pemanis doang? Masukin username-nya, juga kita masukin passwordnya. Kan kita klik login. Nah, di sini bakal menampilkan kalau misal loginnya itu sudah berhasil dan kita balik ke halaman tadi. Kalau misal internetnya atau login hotspotnya sudah bisa masuk dan sudah bisa diakses gitu internetnya. Nah, ya kan di sini sudah bisa berhasil masuk. Kita coba untuk mengakses internet. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman ya. Tuh, di sini udah bisa mengakses internet melalui tadi apa tuh namanya? Hotspot mikrotiknya. Nah, oke. Sekian saja. Jadi dalam tuas akhir UAS ini pada mata kuliah jaringan komputer saya telah berhasil gitu untuk mengimplementasikan sistem hotspot voucher menggunakan Mikrotik Router OS dan juga aplikasi Micmon pada VirtualBox gitu. Jadi tidak memerlukan router fisik gitu. Karena di sini saya untuk belajar dan tidak perlu menggunakan router fisiknya. Jadi sekian apa tuh tadi juga saya jelaskan sedikit ya. Tadi part satunya kita udah menggunakan sudah mengkonfigurasi Mikrotik. Di situ kita udah nge-setup gitu ya dua network adapternya, yaitu bridge adapter dan juga internal networknya. Terus juga kita udah konfigurasi IP addressingnya, terus juga untuk Ether 2-nya gitu ya. Terus kita udah setting DNS-nya juga, implementasi NAT-nya juga. Terus kita setup di HCP servernya gitu ya buat ngebagi si IP otomatis ke dalam kliennya gitu ya. Terus kita juga konfigurasi hotspot servernya, membuat usernya gitu ya. Terus juga kita membuat template ininya nih HTML customnya gitu. Dan untuk part 2-nya tadi udah kita buat juga, kita bisa ngejalanin Micmon servernya. Terus juga kita connect gitu ke dalam Mikrotik ke dalam Mikrotiknya gitu. Dan juga kita bisa nge-generate voucher premiumnya tadi ya, nge-generate voucher premium yang ini. Terus juga kita ngetesting gitu kalau koneksinya sudah berhasil dan juga sudah mengakses internet gitu ya. Nah, sekian saja video presentasi penjelasan saya untuk mengakses si Micmon ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.